Rekan-rekan Akademi, apa kabar? Usai dengan video baru. Kali ini saya sedang membuka Traveloka. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana mengeksplorasi sebuah ide penelitian. Dalam Traveloka, mereka punya feature, mereka punya yang pay later itu ya. Jadi kalian bisa berhutang. Pergi dulu, bayar belakangan. Begitu ya. Ada yang pernah melakukannya? Nah, ini kita akan mulai menulis artikel. Oke, di sini Anda lihat ya, si Traveloka partnernya itu nanti dulu yang paling pasti adalah jadi mereka tuh punya program. Saya nggak tahu programnya mungkin saat ini udah habis ya. But anyway, dia itu saya belum pernah sih belum pernah menggunakan fasilitas itu. Tapi saya rasa nggak hanya Traveloka, tapi juga tiket.com juga ya. Sepertinya tiket.com, ada Traveloka, ada Agoda juga mungkin, ada juga tiket.com ya. Oke, sebentar. Ya pokoknya pokoknya kalau bikin kayak gini tuh udah kangen banget ya. Biasanya kalian mungkin secara entah sebulan sekali atau bahkan berapa minggu sekali. Alright, guys, ya pada intinya saya yakin Anda udah terbiasa dengan dengan promo-promo yang dilakukan oleh si ini ya Traveloka atau tadi apapun tadi tiket.com, Agoda dan seterusnya. Jadi mereka memang punya fasilitas kita bisa membayar belakangan dan bahkan bisa dicicil ya. Itu seperti kartu kredit juga kalau kita belanja mereka akan menawarkan apakah kita akan bayar cash di akhir bulan gitu atau kita akan boleh mencicilnya berapa kali ya dengan atau tanpa bunga itu tergantung dari si providers. Nah, kita akan mulai mau penelitian kuantitatif atau kualitatif? Mau kuantitatif atau kualitatif? Kita kualitatif boleh ya. Bagaimana kita membuat kualitatif dari pay later. Nah, pay later ini teman-teman, ini kan ada kaitannya dengan purchase ya, dengan pembelian. Ada kaitannya dengan pembayaran. Oke. Okay? Apalagi yang bisa ini kita menggunakan mind map supaya otak kita tersusun dengan lebih sistematis lagi, cara berpikir kita lebih sistematis lagi. Ada purchase, ada pembayaran, ada mungkin biayanya ya. Kalau biaya kecil ngapain juga pakai pakai pay later gitu kan. Bisa juga karena biayanya besar ya, artinya apa istilahnya? Besaran biaya. Terus kemudian apa lagi gitu. Ya jadi ini kita bagaimana mengeksplorasi. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan akademi ya, perlu diketahui bahwa kualitatif tuh, ups, ini kenapa begitu? eh Kualitatif tuh coba saya bikin begini dulu ya. Kayaknya ada yang ini topik penelitian ya. Selain topik penelitian kita harus ini dulu deh. Jadi gini, ada istilahnya itu priori dan a priori. Nah, ini yang saya pahami ya. Kalau misalkan Anda memiliki pemahaman berbeda ya, itu okay. Priori itu kayak kita tuh sudah memiliki dugaan. Kira-kira, nah itu ya, kita itu sudah punya dugaan, dugaan itu ke arah mana. Nah ini yang sedang kita gali, ini adalah dugaan-dugaan, dan ini akan membantu kita eh,
untuk memprediksi jawaban atau merancang desain penelitian kita lebih mudah lagi. Jadi benar-benar kita mempersiapkan diri kita untuk sebuah penelitian. Kita ada kaitan dengan purchase, ya. Purchase-nya itu membeli, ya, membeli tiket. Ini eh, termasuk apa saja. Jadi apa saja yang dibeli, terus kemudian how to buy, kita menggunakan purchase mungkin, ya. Kalau buy itu di academic jarang dipakai. Terus kemudian kita juga bisa bertanya where to purchase, atau bisa juga tanya, pokoknya 5W1H deh. Why to purchase? Apalagi purchase, what to purchase apa sih? Responden atau kita mulai dari biasanya mungkin gini, experience dulu, ya. Experience tuh apakah Anda memiliki pengalaman membeli tiket secara online? Ya, bisa yes, bisa no, kan? Gitu. Nah, ketika yes, purchase-nya di mana? Bisa langsung ke sini. Atau ya bisa purchase-nya di mini. Atau ya anything lah. Ini semua bisa masuk ke sini. Anda bisa mulai dari jawab pertanyaan mana saja. Alright. Terus kemudian how to purchase. Ya, kalau mau lebih rinci lagi begini, ini jadi kayak sorry, what a mess. So like this. Ya. Yeah. Atau why-nya itu mengapa Anda membeli ini bisa begini loh. Why? Bukan why to purchase, tapi apa saja yang Anda beli? Mengapa beli itu, gitu. What to purchase? How to purchase? Why? Jadi why itu ada selalu di belakang ini. Where to purchase? Ini bener ya. Nah, ini nih, sorry, ini tuh mestinya di sini. Sorry. Jawabannya bisa saya tarik ke sini. Experience. Apakah Anda pernah membeli secara online? Yes, gitu. Oke. Atau pertanyaan lebih gampang karena kita di bidang pariwisata, ya, atau saya ini risetnya tentang pariwisata. Experience-nya. Nah, ini biasanya biayanya bisa langsung lari ke sini nih. Berapa biayanya? How much, ya. Jadi larinya ke how much. How much, terus kemudian how to pay, gitu loh. Bagaimana membayarnya? Pertama, mengapa? Oke, ya. Nah, pembayarannya ini saya hapus, ya. Oke, priori. Jadi kita tanya tentang atau purchase experience. Pernahkah Anda berbelanja secara online? Oke, atau bisa langsung to the point. Apakah Anda berbelanja tiket secara online, gitu. Jadi ini alurnya. Nah, alur ini akan membantu Anda menyiapkan instrumen juga, ya. Instrumen. Di mana belinya, gitu. Apakah what purchase, Anda membeli apa, di mana purchase-nya. Jadi ini yang kemudian bisa membantu Anda menyusun dari awal. Jadi
eh, ini Anda bisa gunakan ini untuk istilahnya tuh Pak pra riset ya. Anda mencari, coba pilihlah 5 atau 6 orang atau bahkan 2 3 orang. Pernah nggak lu belanja tiket secara online gitu? Sebetulnya kan yang kita tanyakan bukan hanya tiket doang ya, bisa juga hotel, bisa juga macam-macam. Tapi yang paling common itu tiket dulu gitu ya. Ya, yang paling common itu tiket dulu. Nanti atau itu adalah jembatan ya. Jadi kita menggunakan eh, proses injection. Kita tanya dulu satu, dari tanya satu itu kita si kemudian kita inject lebih dalam lagi pertanyaan yang macam-macam. Lu beli apa aja sih gitu. Nah, udah terjawab, oh gue beli tiket. Selain tiket, apa lagi yang lu beli? Let's say, oh ya, apa ya, kamar hotel misalkan ya. Dari kamar hotel, oke. Kenapa sih lu beli, sorry, sorry. Kenapa sih beli tiket secara online? Gitu. Kita akan mendapatkan alasannya. Alasannya apa lagi? Alasannya apa ya kira-kira gitu. Kalau mau diperpanjang, diterusin lagi, eh, misalkan oh praktis, misalkan ya. Terus kemudian apa lagi? Selain praktis, kira-kira orang kenapa berbelanja online? Selain praktis, mudah mungkin. Ya, praktis tuh larinya ke ease of use ya. Eh, bener ya. Praktis tuh mudah berarti ya. Berarti mudah. Apa tadi? Mudah ya berarti ease of use, kemudahan penggunaan. Terus apalagi kenapa praktis? Oh iya bener praktis ya. Mudah, praktis itu kan berbeda. Bener gak ya? Eh, Edi, kayaknya praktis atau mudah mungkin sama di sini ya. Alasannya apalagi? Mungkin mudah atau mungkin lebih murah. Mungkin ya. Apalagi kenapa lebih praktis, lebih mudah, terus bisa anytime kan? Artinya bisa kalau ke travel agent, masya Allah, harus nunggu jam kerja, terus kadang-kadang harga eh, lebih mahal gitu. Kita lebih kepuas kali ya. Mengapa? Karena akan lebih puas gitu. Kita jadi kayak punya independensi untuk ini nggak ada, di sana ada dan seterusnya. Mungkin buat teman-teman milenial, Anda mungkin belum pernah berkenalan dengan travel agent. Travel agent kadang membantu banget, tapi kadang juga nyebelin banget. Jadi kayak eh, kita pengen cari harga termurah gitu. Ntar mereka, oh ada jam sekian pesawat Garuda atau ada Lion jam sekian gitu. Tapi ya mereka membantu kita gitu mencarikan ya. Tapi ada orang-orang tertentu dengan mungkin karakter tertentu ngerasa itu lebih enak kerja sendiri gitu. Well anyway, rekan-rekan akademia kita lanjutkan. How much? Nah, how much-nya ini kita nggak ngomongin berapa banyaknya ya, tapi lebih kita mungkin pakai kisaran aja ya, nggak usah exactly. Mereka mungkin lupa gitu. Apakah di atas 10 juta, apakah di bawah 10 juta kayak gitu. Bagaimana bayarnya? Nah, ini bayarnya itu kan biasanya Traveloka gimana sih? Kalau Traveloka kan ada credit card ya. Terus ada juga biasanya transfer ya. Bener gak sih? Ada transfer. Terus ada yang ke Indomaret gitu ya, atau jadi pergi ke lewat minimarket. Jadi kayak kita mendapatkan satu token, satu voucher untuk kemudian kita lunasi. Begitu ya. So guys, saya kurang paham. Saya biasanya pakai credit card ya. Anda mungkin punya ide lain yang biasa. Nah, terus kan di sini kan how to pay. Eh, sebentar. Di sini saya akan ada nanya how to purchase. How to purchase itu ini kan what to purchase terus kemudian how to purchase. Nah, maksud saya di sini ada jawabannya, ada
nanti kaitan pertanyaannya adalah ke ini, how to purchase. Misalkan, lah itu tadi toko online, ya. Jadi online shop. Ya Traveloka kan online shop juga ya, atau tiket.com, atau travel agent, gitu nggak sih? Ya ada travel agent, ada juga eh, gimana lagi? Online shop atau langsung ke ini ya, kayak istilahnya tuh langsung ke, kalau Garuda ya pergi ke garuda.com, atau berarti ke airline shopnya ya, ya mungkin seperti itu. Atau Anda pergi ke klien, jadi pergi benar-benar pergi ke klien ya. Karena konon begini, berdasarkan cerita yang saya dengar, oh kalau nggak ada di Traveloka, misalnya habis jadwalnya, coba pergi langsung ke Lion Air.com-nya gitu kan, langsung ke online maskapainya, biasanya ada. Itu cerita ya, saya belum pernah ngalamin. Nah ini how to purchase-nya teman-teman. How to pay-nya, saya rasa ini mungkin langsung dipisah aja ya, biar kita lebih lebih mudah lagi. Oh, oke. Sorry, sorry. How, where to purchase itu di sini nih. Ini nih adalah tempat. Aduh, sorry ya, saya agak-agak kacau beliau. Where itu nama tempat, tempatnya di mana belinya. Nah, kayak gini deh. Jadi ada yang online, ada yang tidak online. Jadi sebetulnya ini ada, oke, how to purchase. Bagaimana purchase-nya? Sebentar saya berpikir, bagaimana purchase-nya? Where to purchase? Bisa juga di sini ngomongnya benar sih, online, ada offline. Benar ya, online, ada offline. Dan ini kaitannya dengan how, langsung larinya ke where. Nah, kalau online, nah ini kita bisa aja langsung ke tadi ya. Kalau online itu contohnya ada Traveloka, Tiket, ada Agoda, dan lain-lain. Nah ini airline shopnya siapa? Oh, gini nih airline shopnya ya tadi Garuda, Lion, what else? Citylink, ya itu sih. Nah, Anda cari tahu seperti apa. Mungkin ada konsep yang lain. How to purchase, how to pay sekarang. How to pay-nya sebetulnya ada yang cash, ada yang uh, installment. Installment tuh sistem kredit ya. Nah, ke minimarket kan cash ya. Transfer juga cash ya. Atau debit ya, sistem debit juga bisa. Pakai pakai debit ya, sistem debit. Nggak, kartunya saya hapus. Pokoknya debit. Nah, installment ada yang, nah ini bisa menggunakan credit card. Ada yang, ya itu tadi credit card, terus ada juga yang apa? Saya belum pernah pay later itu loh. Nah, ini ada pay later gitu. Terus kemudian gimana teman-teman? Oh ya, sebentar saya mundur ke belakang. Ada pay later itu, misalkan riset saya adalah tentang pay later ya. Pay later for traveling. Ada priori, ada juga a priori. Priori itu kita udah memprediksi, udah menyiapkan kira-kira pertanyaan jawabannya itu akan seperti apa. Sedangkan a priori benar-benar kita itu we have no clue.
Jadi benar-benar kita datang ke seseorang, lu jadi kita di kepala kita tuh nggak ada konstruk apa-apa. Jadi benar-benar polos. Jadi biarkan kejutan-kejutan itu datang gitu. Lu gimana sih? Ini kadang saya juga begitu, teman-teman. Untuk pra-riset itu ini a priori juga penting banget nih. Biasanya saya gunakan untuk pra-riset ya. Saya ngobrol sama satu dua teman. Menurut lo, lu pernah nggak sih beli online? Ya, gitu kan. How to pay? Saya pertanyaannya misalkan, eh jadi gini, gini, jika misalkan gini, eh ini saya pernah bertanya ke beberapa teman yang sudah berkeluarga. Kalian punya keluarga, jadwal liburan tiba. Sementara eh, uang untuk berlibur sedikit atau tidak ada ya, tidak ada. How did atau do you deal with this? Jadi bagaimana sih? Jadi bagaimana ini Anda gitu? Jadi ini bisa digunakan juga ya a priori. Bagaimana? Nah, nanti Anda pertanyaan Anda akan berkembang dengan sendirinya kok gitu. Oh, di sini ini pernah saya lakukan ya. Ini pernah saya lakukan. Bagaimana sih? Jadi kita mulai mulai dengan kata how. Bagaimana gitu ya. Nah, ini kita mungkin kalian bertanya mana sih yang lebih baik, priori atau a priori? Menurut saya tidak ada yang lebih baik. Semuanya sama aja ya. Semua sama aja. Tapi untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa yang mungkin pengalaman lapangannya masih terbatas atau belum sama sekali, saya sarankan ini ya, lakukan dengan cara up, up, ini priori. Ada juga istilahnya tuh a priori dan post priori ya. Coba saya coba riset ya. Coba saya sebentar. Make sure dulu, saya make sure biar nggak salah. Seingat saya ada priori and a priori. Nah ini nih. Tapi ini dalam ini in qualitative study. Ada nggak istilah priori? Kayaknya nggak. Ini ya, a priori. Oh, e-nya itu dipisah ya. Nggak, beda-beda. With a priori information. A priori. Berarti priori, terus ada lagi atau post priori ya. Post priori. Oh, oke. Okay. Jadi saya menggunakan ini post priori. Gimana sih sebentar? Oh, ada lagi ini a priori and post hoc. Ya, jadi ini salah satu materi kuliah yang pernah saya ikutin, ada istilah priori dan a priori. Saya masih ingat dosennya itu yang ngajar, bukan dosen kelas ya, jadi salah satu dosen pembimbing saya saat saya disertasi, dia menjelaskan tentang priori and a priori, dan saat ini sampai hingga saat ini, tapi kalau saya cari di sini kok nggak ada ya. Oh, ini nih template ini, a priori and post
posteriori codes. Kok istilahnya beda ya? Priori and posteriori code. Kita sebentar. Oh ya, istilahnya a priori and a posteriori. Oke. Saya salah nangkap mungkin ya. Mungkin maksudnya however teman-teman, walaupun tapi setidaknya begitu ya. Ini saya belum harus saya baca ulang apa, tapi intinya apapun istilahnya ya, Anda bisa lupakan istilahnya, tapi ada satu cara, ya ada dua cara ketika kita akan memulai penelitian. Ya ini kita nggak ngomongin teori, tapi ini lebih ke practical. Ya ini bisa juga pengalaman dari si dosen pembimbing saya waktu itu, si supervisor saya. Jadi turun ke lapangan, nggak usah bawa teori apapun, turun aja, lalu Anda melakukan observasi, lalu Anda interview orang, Anda diskusi dengan orang, dan seterusnya. Nah itu eh, ya kembali lagi, ini anggaplah cara pertama ya. Ya kalau saya tidak bermaksud membingungkan Anda, ini just about istilah ya. Cara kedua adalah cara pertama Anda sudah menyiapkan ya. Cara kedua Anda tidak menyiapkan. Jadi Anda turun ke lapangan dulu aja. Apa sih yang dimaksud ini? Bagaimana ini terjadi gitu? Bagaimana orang-orang punya cerita tentang itu? Oke. Okay? So nanti di sini kita pengen lihat, kembali lagi ke sini ya sekarang. Tadi saya mundur ke belakang, nah sekarang saya maju lagi. Installment credit card pay later gitu. Di sini Anda bisa selalu menggunakan kata tanya why gitu ya. Karena kita eksplorasi, jadi why gitu. Nah, di sini ada minimarket, ada cash, ada installment. Sebetulnya yang kita carikan ke sini nih, kita pengen lihat dia ke installmentnya pay later credit card atau pay later. Nah, pay later ini nah ini kan kita nggak tahu nih ya, behind di belakang perilaku setiap orang yang melakukan pay later. By the way, credit card aja nanti ada bayarnya cash gitu kan. Yang tadi saya bilang cash pas tagihan tiba Anda bayarnya cash atau Anda mau pay later. Nah gitu. Pay later ini masih terbagi-bagi ya. Pay letternya jadi kayak ada sistem yang memang ditawarkan oleh bank. Kayak misalkan saya punya satu Citibank. Ya alhamdulillah pagunya lumayan besar. Nah si Citibank ini kemudian kalau saya bertransaksi besar, mereka kan suka ada tuh notifikasi ya ke SMS saya. Terima kasih Anda, atau gini, saya lupa kata-katanya, tapi kurang lebih ada transaksi sebesar sekian. Jika bukan Anda yang melakukan, segera hubungin, kan gitu kan? Itu notifikasi. Tapi biasanya gitu ada notifikasi susulan. Apakah Anda gitu mau tapi ini nggak selalu ya, but sometimes lah ada tawaran. Apakah Anda mau bikin tagihan Anda ini istilahnya itu misalkan dibikin berapa kali gitu. Nah ini kadang ada begininya ya. Nah maksud saya pay later tuh dalam hal ini kita harus batasi. Nah ini di sini kita bicara pembatasan. Pay letternya itu adalah pay letter yang dari travel agent, dari Traveloka dan kawan-kawan, dari si online shop ya. Pay letter from the online shop.
nyebutnya apa ya? Traveloka itu travel agent online. Eh, Mungkin ya, bisa jadi travel shop mungkin ya. Gunakanlah istilah baru. Wait a second. Gak ada loh travel shop. Adanya travel shopping. Online travel agent, ini banyak. Online travel agents ya. Istilahnya travel agent dia itu, agen perjalanan. Oke. eh Travel agent. Begitu ya rekan-rekan akademia, semoga membantu Anda nanti. eh Cuman saat ini memang untuk penelitian kualitatif dengan banyak interview agak terkendala ya. Tapi itu bukan kendala besar karena kita bisa telepon, bisa juga chat, bisa macam-macam, termasuk bisa pakai Zoom. Sampai ketemu lagi pada video saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda. Sampai ketemu lagi.